Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita masih dalam situasi kondisi wabah corona. Wabah ini masih menjadi masalah global. Sudah jutaan orang meninggal dunia. Tidak peduli apapun profesinya, petani, pedagang, pegawai, ataupun perawat, bahkan dokter, juga pendeta. Tidak peduli kaya, miskin, terpelajar, tidak terpelajar, bisa terkena masalah wabah ini. Masalah lain sekarang kita sedang menghadapi juga fenomena La Nina yang mengakibatkan bencana alam, longsor, banjir, badai, dan sejenisnya. Belum lagi masalah-masalah lain bisa menerpa kehidupan kita di bumi ini. Ada gunung meletus, ada gempa bumi, dan sejenisnya. Ada yang mengatakan bahwa setiap kali ditemukan teknologi hasil kemajuan pengetahuan manusia, maka masalah lain sebagai dampaknya juga muncul menyertainya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jika kita melihat di dalam Alkitab, sebetulnya saat penciptaan Tuhan memberi tugas kepada manusia agar manusia berkuasa atas bumi ini. Manusia diciptakan, Alkitab mengatakan demikian, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Kejadian pasal 1 ayat 26. Namun ketika manusia jatuh ke dalam dosa, maka kekuasaannya atas bumi itu dicopot. Bersama bumi ini manusia terkena kutuk. Bersama bumi ini kehilangan kekuasaannya, kemuliaannya. Akhirnya kita tahu bahwa kontrol atas bumi ini sepertinya jatuh kepada perebut kekuasaan itu, yaitu si iblis. Dan itulah sebabnya Paulus menulis, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Efesus pasal 6 ayat yang ke-12. Bapak Ibu Saudara, namun sebetulnya Alkitab mengajarkan bahwa sejak kekekalan masa lampau, Tuhan merencanakan bahwa penebusan atas manusia dan bumi yang sudah jatuh ini akan dilakukan. Kutuk suatu hari nanti akan ditiadakan. Masalah-masalah penderitaan, kesulitan ini akan selesai. Kapan itu? Ketika Yesus Kristus datang pada kali yang kedua nanti. Waktu itu bumi akan dipulihkan. Tidak akan ada lagi tangis, tidak akan ada lagi bencana, tidak akan ada lagi badai, tidak akan ada lagi sakit penyakit penderitaan. Yesus adalah pribadi yang terlibat dalam penciptaan bumi ini. Dia juga yang akan memulihkan dan memelihara keberadaannya. Yesus akan menyatakan kuasanya secara penuh nanti ketika datang pada kali yang kedua. Dan kuasanya akan dinyatakan secara penuh atas alam ini nanti. Dan kuasa yang akan dinyatakan penuh atas alam ini nanti ketika dia datang pada kali yang kedua, pernah didemonstrasikan 2000 tahun yang lalu ketika Yesus berada di bumi ini. Nats itu, kisah itu tercatat di dalam Markus pasal 4 ayat 35 sampai dengan 41. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan dan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam.
Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Markus pasal 4 ayat 35 sampai dengan 41. Saudara-saudara, nats ini merupakan satu dari kelompok demonstrasi kuasa Yesus. Di sini Yesus menyatakan otoritasnya atas alam. Lalu selanjutnya otoritasnya atas iblis. Kemudian di dalam ayat selanjutnya otoritasnya atas penyakit. Dan kemudian otoritasnya atas kematian. Yang sudah dinyatakan, dicicipi, didemonstrasikan ketika dia datang pada pertama kali di bumi 2000 tahun yang lalu. Dan ini adalah yang akan didemonstrasikan secara penuh nanti ketika datang pada kali yang kedua. Nah, ini adalah demonstrasi, nats ini sebagian dari kuasa Yesus itu. Nah, pada masa depan demonstrasi kuasanya ini atas alam ini akan dipraktekkan penuh. Dan pada masa kini kita bisa mencicipinya sesuai kebutuhan kita. Nah, saudara, dalam kisah ini Yesus mengajak murid-muridnya menyeberang ke Gerasa. Yesus yang mengajak, Yesus yang punya inisiatif, Yesus yang membawa, Yesus yang punya visi untuk menuju ke seberang. Yesus bersama dengan murid-muridnya, Immanuel. Namun apa yang terjadi? Lalu di tengah malam mengamuklah taufan yang dahsyat, ombak menggunung, air masuk perahu. Perahu akan tenggelam, mereka akan binasa. Ternyata bersama Yesus tidak berarti jalan selalu mulus. Bersama Yesus langit tidak selalu berbintang, terkadang mendung. Bersama Yesus bisa saja kita berjalan menginjak kerikil yang tajam. Berjalan bersama Yesus bisa ada badai, bisa ada masalah, bisa ada kesulitan. Mengapa, saudara, demikian? Ya, inilah fakta. Di bumi ini ada manusia yang berdosa. Di bumi ini menjalani dampak akibat kutukan karena dosa itu. Alkitab menulis, tadi Paulus menyatakan bahwa iblis penguasa kerajaan angkasa. Iblis masih dilepaskan. Kita tahu di situ murid-murid menjadi takut. Murid-murid tidak berdaya dengan alam ini. Yang dahulu sebelum dosa jatuh, mereka manusia dijadikan punya otoritas atas alam. Tapi kini dampak kutukan itu, mereka tidak berdaya. Manusia bukan penguasa penuh lagi, bukan penguasa tunggal lagi atas alam ini. Secara fisik manusia tergantung dengan air, udara, pohon, dan hasil alam ini. Untuk hidup manusia, manusia tergantung dengan bumi yang terkutuk ini juga. Manusia bisa diombang-ambingkan alam ini. Manusia bisa menjadi takut dan gentar. Namun ingat, Yesus sudah berkuasa. Yesus berkuasa atas alam. Apa yang akan didemonstrasikan secara sempurna pada saat kedatangannya kedua kali nanti dinyatakan pada saat itu. Secara de jure kematian dan kebangkitan Yesus di atas kayu salib mendemonstrasikan bahwa semua sudah ditaklukkan oleh Yesus. Yohanes menulis, sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Yesus punya otoritas. Ada badai, namun ada jaminan. Yesus sudah menaklukkan. Yesus berkuasa atas alam ini. Yesus berkuasa atas masalah. Yesus sanggup mengatasinya. Karena itu Yesus berkata, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Markus pasal 5 ayat 40 itu. Matius menulis dengan versi yang lain, mengapa kamu takut?
kamu yang kurang percaya. Matius pasal 8 ayat 26. Lukas menulis begini, di manakah kepercayaanmu? Di manakah imanmu? Lukas pasal 8 ayat 25. Nah saudara-saudara, apa yang menakutkan kita sekarang ini saudara? Apa yang menakutkan saudara? Apa yang paling menakutkan saudara itu penting sesungguhnya untuk diketahui. Apa yang menakutkan saudara itu penting untuk dikenali. Mengapa saudara? Karena pada area yang kita takut, maka pada area itulah sesungguhnya kita tidak atau kurang mempercayai Tuhan. Dan ketakutan ini bisa merembet dan merusak kepada hal yang lain. Jadi apa yang saudara takutkan sekarang? Yang saya maksudkan bukan saudara takut cacing, takut tikus, takut ular, takut ketinggian dan sejenisnya itu. Tetapi ketakutan yang lebih dalam. Ketakutan atau kekhawatiran yang lebih serius. Mungkin itu pekerjaan, mungkin itu bisnis, mungkin itu masa depan anak saudara, atau mungkin itu pernikahan, masalah sakit penyakit barangkali, atau keuangan yang sudah mulai menipis. Nah kalau itu ditemukan, ingat bahwa Tuhan berkuasa atas masalah itu. Tuhan berkuasa, karena itu percayalah, ayo percayalah di situ. Percaya. Yesus tidak hanya beserta namun sanggup menjaga dan membuat kita aman. Percayalah. Alkitab berkata orang yang benar akan hidup oleh percayanya. Kemenangan total atas masalah pada masa depan yang akan didemonstrasikan Yesus ketika Yesus datang pada kali yang kedua bisa didemonstrasikan, dialami, dinikmati pada saat ini bagi saudara dan saya yang percaya kepadanya. Karena itu barangkali berdoalah seperti Daud berdoa. Ya, selidikilah aku ya Allah dan kenalilah hatiku, ujilah aku dan kenalilah pikiran-pikiranku. Nah saudara-saudara, Mazmur 139 ayat 23 ini, kenalilah pikiranku ya Tuhan, kenalilah pikiran-pikiranku. Nah kata pikiran-pikiranku ini dari kata sarapim. Sesungguhnya sarapim yang artinya kekhawatiranku. Nah bahasa Inggris menerjemahkan anxious thought. Lalu juga menerjemahkan disquieting. Sebetulnya lebih pas di sini diterjemahkan kenalilah pikiranku yang khawatir, kekhawatiranku. Jadi kata yang diterjemahkan pikiranku ini bisa diterjemahkan kekhawatiranku, kecemasanku, kegelisahanku, ketakutanku, kerisauanku. Jadi Tuhan, kenalilah Tuhan. Tolong selidikilah Tuhan, di mana saya takut, di mana saya khawatir Tuhan. Oleh karena saudara-saudara, area di mana saudara dan saya khawatir, pada area itulah sesungguhnya kita kurang percaya kepada Tuhan. Area di mana saudara dan saya itu takut, ya, gelisah, pada area itulah kita kurang percaya kepada Tuhan. Itu sebabnya Daud berdoa, Tuhan kenalilah kekhawatiranku. Karena itu ayo temukan itu. Ketika saudara dan saya menemukan kekhawatiran itu, serahkanlah padanya, percayalah padanya, taruhlah padanya. Tuhan berkuasa, Tuhan sanggup, Tuhan memiliki otoritas atas alam ini. Tuhan yang akan menyatakan kuasanya mutlak penuh pada kedatangan pada kali yang kedua. Bisa saudara dan saya cicipi. Percayalah, serahkanlah kekhawatiran, ketakutan itu. Maka Allah sumber damai sejahtera yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran saudara dalam Kristus Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Amin.